Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Taib, masih di bab yang ke-11 yaitu perintah istiqamah di atas Islam yang dibawakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan berbuat bid'ah karena bahayanya perbuatan bid'ah tersebut dia lebih parah daripada dosa besar. Kemudian pelakunya susah bertaubat, kemudian pelakunya apa? Ini berkaitan semua. Pelakunya apa? Apa? Benci kepada ajaran yang dibawakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini bahayanya bid'ah, lebih parah daripada dosa besar. Kemudian pelakunya susah bertaubat, kemudian pelakunya menjadi benci kepada ajaran yang disampaikan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka obatnya hanya istiqomah di atas Islam secara total yang dibawakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan sekarang kita masuk ke dalil yang ketujuh, perintah istiqomah wassabat alal Islam, dan tetap di atas Islam yang murni dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walahuma an ibni Mas'udin, dan riwayat Bukhari Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, annahu qala, bahasanya beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana faratukum 'alal haudi, aku sedang menunggu kalian di telaga. Wala yurfa'anna ilayya rijalun min ummati, dan nanti akan diangkat kepadaku rijal min ummati, kelompok orang-orang dari umatku, hatta idza ahwaitu, sampai ketika aku hendak mengambil air di telaga tadi, liunawilahum, untuk aku kasihkan kepada mereka, ukhtuli juduni, maka mereka tiba-tiba dihalangi dari aku. Fa'aqulu, maka aku berkata, kata Nabi alaihi salatu wasalam, ay Rabbi, ya Rabb, ashabi, mereka sahabatku, mereka umatku. Fayuqalu, maka dikatakan kepada Nabi alaihi salatu wasalam, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak, kamu enggak tahu apa yang mereka perbuat setelah sepeninggal kamu. Ahdatsu artinya apa? Ihdas, ya. Ihdas artinya apa? Bid'ah. Jadi bid'ah di sini bahayanya apa? Bahayanya nanti di hari kiamat dihalangi dari telaganya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang begitu sangat dibutuhkan oleh manusia, karena manusia nanti di hari kiamat setelah kebangkitan itu tidak punya apa-apa, sampai membawa air minum satu botol aja enggak ada, paham ya? Jadi nanti bangun tidur dari hari kiamat, ya, kembali hidup lagi, dibangkitkan dari kuburnya masing-masing, itu enggak bawa apa-apa, enggak bawa duit, enggak bawa air minum, enggak bawa payung, terus pokoknya apa?
orang gitu tok, nggak bawa apa-apa, sehingga waktu itu sangat-sangat butuh yang namanya pertolongan. Kalau sekarang masih bisa berkawan, minta bantuan sama teman-temannya, orang tuanya dan yang lain-lain. Nanti di akhirat kelak sudah tidak ada hal-hal tersebut. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun ilal muttaqin. Orang-orang yang dulu saling mencintai, yang cintanya sangat-sangat cinta, ternyata nanti di akhirat kelak saling bermusuhan. Orang tua dan anaknya enggak gubris, kemudian saudara dan saudaranya tidak gubris, dan yang lain-lain, tidak ada hubungan apapun di hari kiamat kelak. Maka adanya pertolongan-pertolongan seperti telaga dan syafaatnya Rasul alaihi salatu wasallam, syafaat uzma dan hal-hal yang lainnya itu sangat-sangat dibutuhkan oleh manusia. Lantas bagaimana ketika pertolongan sudah di depan mata, tiba-tiba dihalangi dari pertolongan tersebut? Sakitnya sangat luar biasa. Berarti hadis ini mafhumnya apa? Biar tidak dihalangi dari telaga, maka wajib apa? Wajib tidak berbuat bid'ah. Wajib totalitas beragama Islam. Ini mafhumnya. Walahuma, dan juga muttafaq alaih Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya beliau berkata, waditu anna qad ra'ayna ikhwanana, saya sangat-sangat berharap saya bisa melihat kawan-kawan kami, saudara-saudara kami. Qalu, maka para sahabat menjawab, awalasna ikhwanaka ya Rasulullah, bukankah kami ini adalah saudara-saudaramu wahai Rasulullah? Qala, Rasul menjawab, antum ashabi, kalian sahabatku. Jadi kalian itu sahabatku. Adapun wa ikhwanana, adapun saudara-saudara kami, alladzina lam ya'tu ba'du, mereka adalah yang belum datang. Artinya nanti, datangnya nanti. Itu ikhwanana. Qalu, maka para sahabat bertanya lagi, fa kaifa ta'rifu man lam ya'ti ba'du min ummatik, lantas bagaimana engkau bisa mengenali orang-orang yang datang setelahmu, min ummatik, dari umatmu? Qala, maka Rasul menjawab alaihi salatu wasalam, ara'aitum law anna rajulan, tidakkah kalian melihat seandainya seseorang itu lahu khail, dia punya kuda, gurran muhajjalah, kudanya gurran muhajjalah, punya putih di dahinya, baina dhuhranai khailin duhmin buhmin, di tengah-tengah kuda-kuda yang hitam yang tidak punya tahjil, ala ya'rifu khailahu, maka bukankah dia bisa mengenali kuda-kuda dia? Jadi kalau dia punya kuda yang muhajjal ya, di tengah-tengah kuda yang duhmin buhmin, yang tidak ada tahjilnya, niscaya dia akan mengenali itu kuda dia. Qalu bala, tentu. Qala, maka Rasul menjawab, fa innahum, sesungguhnya mereka saudara-saudara kami itu, ya'tuna gurran muhajjalina minal wudu, mereka akan datang dalam kondisi gurran muhajjal. Gur berarti yang di dahi ya, muhajjal berarti yang di kaki, yang di kaki, yang putih yang di kaki. Gur yang di dahi, tahjil yang di kaki, minal wudu, dari air wudu tersebut. Wa ana faratuhum alal haudi, dan aku akan menunggu mereka di telaga. Ala la yudzadanna, tiba-tiba dihalangi rijal, orang-orang, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, an haudi, dari telagaku. Kama yudzadul ba'irud dhal, seperti
ba'ir yaitu onta-onta yang sedang kesasar atau tersesat. Unadihim, aku panggil-panggil mereka, ala haluma, kenapa kalian enggak kesini? Fayuqalu, maka dikatakan innahum qad baddalu ba'dak, mereka telah mengganti setelahmu. Fa'aqulu, maka aku mengatakan suhqan sana menjauh yang jauh. Jangan ikut ke sini. Ini menjelaskan perintah istiqomah di atas agama Islam dari beberapa sisi. Yang pertama, istiqomah di atas agama Islam itu secara otomatis menjadi saudaranya siapa? Saudaranya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini fadilahnya. Menjadi saudaranya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang Rasul alaihi salatu wasallam berandai-andai pengen berjumpa dengan saudara-saudaranya tersebut. Kemudian dari sisi yang berikutnya, bahayanya perbuatan bid'ah itu dihalangi dari apa? Dihalangi dari yang namanya mendapatkan telaganya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapapun yang dia sengaja melakukan perbuatan bid'ah, mengganti yang dibawakan Rasul alaihi salatu wasallam, maka dia akan dihalangi dari telaganya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian enggak cuma dihalangi saja, yang terakhir apa? Disuruh menjauh sana, pergi yang jauh. Kemudian dalil yang berikutnya, walil Bukhari, dalam riwayat Imam Bukhari, bainama ana qaim, tatkala aku berdiri, idza zumratun, ternyata ada segerombolan, hatta idza araftuhum arafuni, segerombolan tadi yang sudah mendekat tadi, maka tatkala aku sudah mengenali mereka dan mereka juga sudah kenal aku, kharaja rajul baini wa bainahum, maka ada seseorang yang keluar dari mereka, faqala halumma, maka dia mengatakan ayo, faqultu, aku mengatakan ila aina, kemana? Qala ilan nari, wallahi, ke neraka, demi Allah. Qultu ma sya'nuhum, aku bertanya kenapa seperti itu? Qala innahum irtaddu ba'daka ala adbarihim qahqara, dikarenakan mereka irtaddu itu kembali ba'daka, setelah kamu. Jadi murtad itu artinya kembali, ala adbarihim qahqara, kembalinya tidak, ini kan menghadap ke sana ya, tidak kembali balik badan gini, enggak, tapi apa? Mundur. Ala adbarihim qahqara, ini maknanya ala adbarihim qahqara, kembalinya apa? Mundur gini. Tsumma idza zumratun, kemudian kelompok yang lainnya, fadzakara mislahu, disebutkan yang sepertinya, qala fala urahu yakhlus minhum, maka aku tidak melihat yakhlus minhum, yang tersisa dari mereka, illa mislu hamalil na'am, kecuali hanya seperti na'am, unta yang sudah tidak diopeni, itu namanya hamalin na'am, yaitu unta yang sudah tidak diopeni oleh pengurusnya, oleh pemiliknya, alias sisanya sangat sedikit sekali. Sisanya sangat sedikit sekali. Hadis ini menunjukkan bahayanya perbuatan bid'ah, yaitu tempatnya adalah neraka. Kemudian dihalangi berjumpa dengan siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang selamat cuma sedikit. Berarti kebanyakan adalah para pelaku bid'ah. Ini kebanyakan para pelaku bid'ah. Jadi hadis ini mengabarkan pelaku bid'ah itu sangat-sangat banyak sekali. Fala urahu yakhlus minhum illa mislu hamali an-na'am. Jadi yang tersisa sangat-sangat sedikit sekali. Ini menunjukkan bid'ah itu sangat bahaya karena pengikutnya banyak.
Berarti ini ada hadar yang lebih kepada kita untuk sangat hati-hati. Bid'ah itu sangat berbahaya karena manusia mudah mengikuti perbuatan bid'ah. Dan itu faktanya memang seperti itu, lebih mudah ngikuti bid'ah daripada ngikuti sunnah. Ini faktanya. Manusia lebih gampang ngikuti bid'ah daripada yang sunnah. Maka ini peringatan kepada kita untuk serius di dalam mempelajari agama Islam, biar istiqomah di atasnya, enggak gampang keluar dari relnya tersebut. Sampai keluar maka perkaranya sangat berbahaya. Walahuma fi hadits Ibnu Abbas, kemudian dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, fa aqulu kama qala al-'abdu shalih, maka aku akan mengatakan sama seperti ucapan hamba yang saleh yaitu Isa bin Maryam, wa kuntu 'alaihim syahidan ma dumtu fihim, aku akan menjadi saksi atas mereka selama aku masih ada di tengah-tengah mereka. Maksudnya hadis ini adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam berlepas diri, cuci tangan dari orang-orang yang melakukan bid'ah di lanjutan hadisnya. Berarti orang yang melakukan bid'ah Rasul akan cuci tangan dari mereka, dan seperti yang sudah lewat Rasul menamakannya sebagai apa? Faman raghiba an sunnati falaisa minni, maka siapa yang dia benci kepada sunnahku maka dia bukan dari golonganku. Alias Rasul alaihi wasallam tidak ngakui dia bagian dari siapa? Dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul berlepas tangan, cuci tangan dari mereka. Ini bahayanya perbuatan bid'ah, sehingga ini melazimkan kita untuk serius totalitas di dalam mengambil agama dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walahuma anhu marfu'an, kemudian hadis yang marfu', ma min mauludin yuladu illa 'alal fitrah, tidak ada anak yang lahir kecuali dia dilahirkan illa 'alal fitrah, kecuali dalam kondisi di atas fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi, maka kedua orang tuanya yang membuat dia jadi Yahudi atau jadi Nasrani, aw yumajjisanihi, atau membuat dia menjadi orang Majusi, kama tuntajul bahimatan jam'a, sama seperti bahimah itu hewan ternak ya, sapi, kambing, sapi, onta, ini hewan ternak. Kama tuntajul bahimatan jam'a, sama seperti hewan itu lahir dalam kondisi apa? Lengkap ya. Jam'a itu lengkap, tidak ada yang berkurang sedikit pun. Hal tuhisuna fiha min jat'a, apakah kalian mendapati ada yang jat'a itu yang telinganya terpotong? Ada enggak? Hewan ternak tadi lahir kupingnya hilang gitu. Kan enggak ada, semuanya lengkap. Semuanya lengkap, jam'a lengkap. Hatta takunu antum tajda'unaha, sampai kalian yang bolongi, yang melubangi telinga hewan tersebut. Jadi hewan tadi lahir dalam kondisi telinganya sempurna, kakinya sempurna, sampai manusia yang merubahnya. Tsumma qara'a Abu Hurairah, kemudian Abu Hurairah membacakan ayat ini menunjukkan bahwasanya manusia hukum asalnya di atas fitrah, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, fitrahnya Allah yang Allah fitrahkan manusia di atas perkara tersebut, yaitu hukum asalnya manusia itu kondisinya selamat. Cuma lingkungan yang merubah mereka menjadi ABC, berwarna ABC dan seterusnya. Artinya perkara ini mengabarkan bahayanya lingkungan itu merubah manusia dari yang selamat jadi rusak, paham ya? Dari yang selamat jadi rusak. Maka manusia wajib mempelajari agama Islam secara totalitas biar tahu mana yang baik dan mana yang rusak.
manusia tidak belajar Islam, maka dia nggak bakal tahu mana yang baik dan mana yang rusak, sehingga dia bisa rusak oleh apa? Lingkungan. Bisa rusak oleh lingkungan. Maka lihat orang-orang ahlu bid'ah rata-rata tidak belajar. Belajar atau enggak? Rata-rata tidak belajar. Sama. Orang yang di atas sunnah pun dia enggan belajar, susah itu untuk istiqomah. Susah untuk apa? Istiqomah. Antum semua ini sudah kenal sunnah atau belum? Sudah kenal sunnah atau belum? Sudah. Tapi habis ini nggak lanjut belajar apa? Islam lagi, paham ya? Susah nanti istiqomah. Susah istiqomah. Jadi solusinya apa? Apa solusinya? Sudah bisa ditebak ya? Lanjut ke Ma'had Ali. Karena kalau nggak lanjut nanti ya bahayanya di situ. Orang tidak lanjut belajar agama itu sangat berbahaya, apalagi kita di dunia butuh istiqomah, paham ya? Butuh istiqomah. Dan istiqomah itu harus sering-sering diingatkan. Wa dzakir fa inna dzikratan fa'ul mu'minin. Ya kalau kita nggak ada yang ingatkan, tiap hari pegangannya apa? Laptop atau las gitu, megangnya las atau pegangnya apa? Pacul gitu. Yang ingatin siapa? Apalagi orang-orang yang kerja itu pagi berangkat kerja, pulang sore, sampai rumah capek, waktu belajarnya nggak ada. Terus yang ingatkan siapa? Jelas sampai sini. Makanya saya sangat terilhami oleh Syekh Albani rahimahullah ta'ala, bagaimana beliau di dalam menjaga kehormatannya, beliau kerja jadi tukang reparasi jam ya. Artinya sehari kerjanya sebentar, dapat duit cukup untuk ma'isyah. Sehingga sisanya bisa dipakai untuk belajar. Jadi hidupnya bisa aman gitu loh, paham ya? Kalau kita belajar terus, ngulang ngaji terus gitu, ada ayat yang kita baca mengingatkan diri kita. Lah sekarang ana baca, antum dengarkan, jadi ingat atau enggak? Jadi ingat. Wa dzakir fa inna dzikratan fa'ul mu'minin. Lah kok habis ini keluar nanti masuk jurusan apa? Kesehatan, jurusan perduitan, jurusan listrik, las. Kan tiap hari lihatnya kan listrik terus. Apa? Positif, negatif. Proton, neutron. Terus apa lagi? Tiap hari gitu terus. Terus nanti yang kesehatan lihatannya apa yang dilihat? Ya pokoknya kayak gitu. Lah ini yang ngingetin siapa? Kita butuh ada yang mengingatkan. Makanya orang-orang yang belajar agama itu lebih gampang selamat ya. Tidak ada jaminan selamat, paham? Kita yang belajar agama nggak ada jaminan keselamatan. Tapi lebih gampang selamat daripada yang tidak belajar agama. Makanya antum jangan pesimis. Nanti kita mau jadi apa? Lulus dari pondok ngapain? Bagaimana masa depan kita? Ya masa depan ente di depan, nggak sekarang, paham ya? Nggak usah dipikir. Bagaimana masa depan? Bagaimana masa depan? Masa depan yang paling utama itu mati dalam kondisi apa? Selamat itu yang paling utama. Bagaimana caranya selamat? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ini jelas antum dengarkan. Pengen gampang masuk surga, jalurnya mana? Jalur ilmu syar'i. Lah kok bosen maksudnya gimana? Baru 6 tahun. Baru 6 tahun. Lanjut ke Ma'had Ali. Antum lanjut ke Madinah, ke Saudi, ke Taif, ke Najran, atau lanjut ke Suriah ya, Masya Allah, nggak ada masalah. Lanjut ke Libya, Masya Allah, nggak ada masalah. Lanjut ke Ma'had Ali, sangat senang sekali. Tapi antum lanjut ke jurusan apa misalnya? Ke jurusan macul misalnya, atau jurusan mancing, atau jurusan melaut, ya eman-eman gitu lah, eman-eman, paham ya? Sayang, sangat disayangkan sekali. Di sini kalau lanjut ke Ali, bayar atau enggak? Siapa yang dari mana? Kok enggak ada yang Ali ini? Bayar atau enggak? Uang masuknya bayar atau enggak? Enggak ya? Uang masuknya gratis? Enggak tahu.
Ya pokoknya lanjut. Sayang, nggak lanjut sayang. Oke. Berarti biar kita selamat, tidak gampang terombang-ambingkan oleh lingkungan, caranya bagaimana? Mempelajari agama Islam secara totalitas. Biar kita bisa tahu mana yang baik dan mana yang rusak. Lihat banyak orang yang jatuh pada perbuatan bid'ah gara-gara apa? Tidak belajar. Bahkan pemuka agamanya sengaja membodohkan mereka. Soalnya nanti kalau mereka pinter, nanti jatah wajibnya sang pemuka agama ada saingan gitu loh. Makanya lebih suka rakyatnya apa? Tetap bodoh. Kalau kita enggak, antum harus pinter semua, walaupun lebih pinter daripada ustadznya, enggak ada masalah. Kenapa? Karena ini sebuah keberkahan ketika punya santri yang lebih hebat daripada ustadznya, yang lebih unggul daripada ustadznya. Imam Malik punya murid Imam Syafi'i yang lebih hebat daripada gurunya. Datang ke Imam Malik masih kecil sudah hafal kitab Muwatta. Jadi salah satu trik belajar itu apa? Kitab yang mau dipelajari hafalkan dulu baru belajar. Ini salah satu trik apa? Belajar. Biar nanti ketika belajar langsung nyantol, langsung paham yang diajarkan. Oke, saya lanjutkan. Yang ke-12 an Hudzaifah, dari Hudzaifah radhiyallahu taala anhu annahu qala, bahasanya beliau berkata, kana nasu yas'aluna Rasulullah, dulu orang-orang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam anil khairi, tentang kebaikan, wa ana as'aluhu anis syarr, aku bertanya kepadanya tentang keburukan. Ma khafata an yudrikani, karena khawatir keburukan tadi kena aku. Yudrikani kena aku. Ini pentingnya belajar kebaikan ya. Belajar kebaikan dan keburukan, belajar yang halal dan yang haram, belajar agama Islam secara totalitas. Biar apa? Yang buruk tadi tidak mengenai kita, yang bid'ah tadi tidak mengenai kita. Kenapa mereka jatuh pada bid'ah? Karena nggak tahu kalau ini bid'ah. Yang habis sholat, habis adzan puji-pujian, tahu nggak kalau itu bid'ah? Nggak tahu rata-rata. Mereka nggak tahu. Yes, pokoknya dikiranya itu baik gitu aja. Makanya ini pentingnya belajar baik dan buruk. Ini fakultu ya Rasulullah, maka aku bertanya, wahai Rasulullah, innaku nafi jahiliyatin wasyar, dulu kita di jahiliyah dan keburukan. Faja'anallahu bihadzal khair, kemudian Allah mendatangkan kebaikan kepada kami, yaitu Islam. Fahal ba'da hadzal khairi min syarr, apakah setelah keburukan ini setelah kebaikan ini ada keburukan? Qala na'am, ya. Fakultu, aku bertanya lagi, wahal ba'da hadzal syarri min khair, apakah setelah keburukan ini ada kebaikan? Qala na'am wa fihi dakhon, ya, dan di dalam kebaikan tadi ada dakhonnya. Apa itu dakhon? Wa ma dakhonuhu, apa itu dakhonnya? Bukan dakon ya, dakhon. Wa ma dakhonuhu, apa itu dakhonnya? Qala qaumun yastannuna bi ghairi sunnati. Nah, nanti setelah jadi Islam datang zaman Nabi total baik semua ya, kemudian datang keburukan, kemudian datang kebaikan lagi, tajdid. Tetapi di tengah-tengah itu ada dakhon. Apa itu dakhon? Yaitu qaumun yastannuna bi ghairi sunnati. Mereka itu kaum tersebut memakai sunnah bukan sunnahku. Wa yahtaduna bi ghairi hadi, mengambil contoh bukan dari contohku. Ta'rifu minhum wa tunkir, kamu mengenali mereka, wa tunkir, dan kamu mengingkari mereka. Karena yang dia lakukan keburukan, tidak mengerjakan sunnahnya Rasul. Qultu wa hal ba'da hadzal khairi min syarr, apakah setelah kebaikan ini ada keburukan lagi? Qala na'am, iya. Fitnatun amya, fitnah yang buta. Fitnah yang buta. Fitnah buta itu gimana? Fitnah buta itu menimpa siapa saja. Orang baik pun tertimpa. Makanya banyak orang yang dia itu di atas sunnah tiba-tiba sesat. Banyak atau enggak?
Antum lihat orang yang asalnya getol di atas sunnah, belain sunnah, habis itu dia sesat, nyimpang. Lihat, nggak melihat. Nih, jalan-jalannya kurang jauh ini. Banyak kayak gitu orang di awalnya di atas sunnah, belain sunnah, habis itu dia nyerang sunnah. Habis itu apa? Menyerang sunnah. Kenapa? Fitnatun amya. Fitnahnya ini betul-betul buta. Nyerang siapa saja. Nyerang siapa saja. Enggak cuma orang yang bodoh saja, orang berilmu pun diserang. Wa du'atun ala abwabi jahannam, dan para dai yang ada di pintu neraka jahannam. Man ajabahum ilaiha qadafuhu fiha. Siapa yang mengikuti dai-dai sesat tadi, maka mereka akan melemparkan orang yang mengikuti dia ke dalam neraka jahannam. Qultu ya Rasulullah, kemudian aku berkata, wahai Rasulullah, sifhum lana, kabarkan kepada kami sifat mereka seperti apa. Qala, Rasul menjawab alaihi salatu wasalam, qaumun min jildatina. Mereka itu, kaum itu, min jildatina, kulitnya sama seperti kita, wa yatakallamuna bi alsinatina, lisannya sama seperti kita. Jadi penampilannya sama seperti kita, alias sunnah ya, paham nyunah, penampilannya nyunah. Lisannya juga nyunah. Lisannya juga nyunah. Qala Rasul, qala Allah, qala Rasul, gitu. Tapi dia sesat. Bahaya atau enggak seperti ini? Bahaya sekali. Sekarang ustadz yang berjenggot banyak atau enggak? Tapi dia pemikirannya menyimpang. Cingkrang, celananya cingkrang. Tapi pemikirannya menyimpang. Apa enggak jadi syubhat itu? Jadi syubhat atau enggak? Jadi syubhat bagi manusia. Fakultu, maka aku berkata, ya Rasulullah, ya Rasulullah, fama ta'muruni in adraktu dzalika, apa yang kau perintahkan kepadaku jika aku mendapati perkara tersebut? Qala talzam jama'atal muslimina wa imamahum, kamu tetapi jamaahnya kaum muslimin dan imam mereka, menjaga persatuan. Dan itu betul, zaman sekarang kita mendapati orang-orang yang berusaha merusak persatuan kaum muslimin. Penampilannya sunnah, penampilannya sunnah, wajahnya sunnah, kulitnya sunnah, lisannya sunnah, makanannya sunnah. Kurma itu sunnah atau enggak? Ya, sangat sunnah sekali makan kurma itu. Penampilannya sangat sunnah, tetapi berusaha merusak persatuan kaum muslimin. Subhat kayak gini kalau ente kena, selesai. Makanya belajarnya yang sungguh-sungguh. Lanjutkan. Ini serius. Antum ini kan masih orang polos tuh. Anak dulu udah pernah masuk ke pergerakan, masuk di ormas, masuk di partai politik, pernah masuk. Jadi masuk ke sana kemari sudah tahu. Antum masih polos. Jadi ciri khas mereka seperti apa? Sampai saat ini mereka gebres hajing gitu, saya tahu, oh ini ikhwani. Saking apa? Ya dulu pernah masuk kayak gitu. Pernah masuk. Jadi jarak pandang jauh pun kelihatan. Ini orang dari kelompok mana sudah kelihatan. Lah antum ini masih polos masalahnya. Sampai kena subhat dikit aja, ini bisa-bisa selesai. Makanya antum jangan putus belajar agama. Lanjutkan. Masih banyak perkara-perkara yang perlu dipelajari. Antum kan belum pernah belajar firqah-firqah yang menyimpang ya. Sudah pernah belajar? Yang kelas 3 sanawiyah. Jadi ada firqah-firqah yang menyimpang, kemudian agama-agama samawi yang menyimpang, Yahudiyah, Nasraniyah, ada firqah dhalah, Mu'tazilah, Jahmiyah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Kulabiyah, dan yang seterusnya. Terus nanti ada madzhab mu'asirah, ada ilmaniyah, ada raksimaliyah, ada liberaliyah, ada istisyraqiyah, ada ikhwaniyah, ada yang lain. Kan belum belajar semua antum. Nah, semuanya punya fikrah masing-masing, syubhatnya masing-masing. Ada sururiyah, ada jihadiyah, ada apa lagi?
berbagai macam madzhab mu'asirah yang ada. Nah ini kalau nggak dipelajari ciri khas mereka, baju-baju mereka seperti apa, ini nanti bisa kena syubhat mereka dan kecantol. Apalagi kalau ngajinya sambil ngantuk-ngantuk gitu. Sampai mana tadi? Sudah sampai kampung halaman. Sampai mana? Sampai mana? Sambas. Sampai mana? Tadi mimpinya sampai mana? Masih banyak hal yang belum dipelajari. Jangan ngantuk belajar, tidur. Baik. Qultu fa illam yakun lahum jama'atun wala imam, kalau enggak ada jamaahnya, enggak ada imamnya, qala fa'tazil tilkal firaqa kullaha, tinggalkan firqah-firqah yang ada. Dan manusia dalam kondisi fitnah yang amya ini akan gampang gabung ke salah satu kelompok. Ini sudah umum ini. Sekarang kalau ada fitnah melanda, perang saudara gitu ya, perang saudara, kemungkinan akan ikut salah satu kelompok. Ikut atau enggak? Akan ikut salah satu kelompok. Padahal perintahnya apa? Fa'tazil tilkal firqa kullaha, tinggalkan firqah-firqah yang ada. Walau anta abdo ala asri syajarah, walaupun kamu sampai menggigit akarnya pohon. Maksudnya gigit akarnya pohon itu apa? Akar pohon itu rasanya gimana? Gurih atau itu loh, ente lihat pohon yang di luar itu, habis itu ente langsung datang, langsung digigit akarnya, gimana rasanya? Anak nggak denger, ente laki-laki keraskan suaranya, gimana? Nggak pernah nyoba, masuk bayangkan tok nggak bisa, gimana rasanya? Apa? Anak nggak denger. Rasa tanah itu gimana rasanya? Nggak pernah nyoba. Ya otomatis rasanya apa? Rasanya nggak karu-karuan. Dalam rangka apa? Biar menjaga mulutnya tidak berbicara. Ketika hari-hari fitnah, jaga mulut, paham ya? Ketika hari-hari fitnah, jaga mulut. Nah sekarang antara ustadz satu sama ustadz lain cekcok, mesti langsung apa? Langsung berkobar, belain apa? Ustadznya, diam, tahu diam, nggak usah ikut-ikutan, nggak usah apa? Komentar. Sekarang ini pada sok jadi pahlawan semua, pada komentar semua. Jadi kalau ada fitnah yang datang, maka biar kita selamat apa? Tinggalkan firqah-firqah yang ada, kemudian apa? Jaga mulut, jangan berbicara. Fokus belajar. Hatta ya'tiyakal maut, sampai kematian datang menjemputmu. Wa anta ala dzalika, dan kamu dalam kondisi seperti itu. Hadis ini mengabarkan kondisi akhir zaman sangat-sangat berbahaya. Dan keselamatan itu ada pada apa? Istiqomah di atas agama Islam. Caranya apa? Sabar belajar agama Islam. Sabar belajar agama Islam. Jangan tinggalkan jalan ini. Jangan tinggalkan jalan ini. Sekarang kita sudah di akhir zaman. Fitnah amya itu melanda. Fitnah yang amya itu melanda. Bayangkan terjadi perpecahan atau perang saudara. Dan kedua-duanya adalah kaum muslimin. Antum ikut mana? Diam, mumtaz. Teori ya, baru teori. Ini baru teori ini. Praktek lapangannya belum tahu. Dan praktek lapangannya berat. Makanya di akhir zaman ini jangan banyak komentar. Fokus apa? Fokus belajar agama Islam, biar mata basirah kita melihat sejelas-jelasnya mana yang hak dan mana yang batil.
syubhat. Akhir zaman banyak syubhatnya. Wa zada Muslim, Imam Muslim menambahkan tsumma madza, kemudian apa setelah itu? Qala, Rasul menjawab, tsumma yakhrujud dajjal. Setelah itu datang Dajjal. Jadi setelah fitnah-fitnah yang melanda ini, akhir zaman akhirnya apa? Datang Dajjal. Jadi fitnah itu kalau melanda, manusia nggak bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil sampai sebegitunya. Saya kasih gambaran ya. Taat kepada ulil amri zaman dulu jelas atau tidak? Jelas sejelas-jelasnya, seperti siang hari. Hari ini taat kepada ulil amri, yang mengatakannya dianggap apa? Fasik. Sampai sebegitunya. Zaman dulu ulama itu jelas atau enggak? Jelas sejelas-jelasnya. Hari ini manusia enggak tahu siapa ulama. Ada gondrong rambutnya, kemudian ngajak jimprak-jimprak, katanya ulama katanya. Ulama dari mana? Manusia enggak bisa bedakan apa? Fitnatun amya. Bahaya hari ini itu bahaya. Zaman dulu itu jelas siapa ulama, siapa yang palsu itu jelas. Maka zaman dulu orang bisa membedakan mana yang sesat, mana yang di atas kebenaran. Hari ini berat. Sampai syirik aja loh manusia nggak tahu hari ini. Syirik itu seperti apa? Syirik yang terjadi pada zaman Abu Jahal, Abu Lahab seperti apa? Mereka nggak tahu. Sehingga terjatuh pada kesyirikan, nggak merasa kalau perbuatannya kesyirikan. Sampai rela bikin tur ke sana kemari. Bahayanya hari ini. Makanya kalau antum sudah di atas jalan yang baik ini, yang sabar, yang sabar. Jangan tinggalkan. Mau cari apa di dunia ini, mau cari apa? Mau jadi orang kaya. Kalau sudah jadi orang kaya mau apa? Ente walaupun kaya, ente tetap ini, orangnya ini gitu loh, nggak bakal berubah, paham? Ente mau kaya mau miskin, udah ente itu ini gitu loh, nggak ada perubahan. Perubahan itu nanti di surga. Berubah jadi apa? Jadi orang ganteng. Sekarang ente mau pakai baju yang dari ujung kepala sampai bawah emas semua, ente bakal jadi ganteng. Hah? Jadi super ganteng gitu? Nggak bakal. Makanya tuh dunia itu nggak usah dikejar terlalu berlebihan. Kita fokusnya kepada mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan khatam tafsir Quran, Ibnu Katsir dari awal sampai terakhir. Habis itu lanjut khataman Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Betapa nikmatnya hidup itu kalau diisi dengan perkara seperti ini. Nikmat atau enggak? Kayak udah pernah aja. Sudah pernah atau belum? Sudah pernah? Hah? Ngomong apa? Bayangin, Masya Allah. Ya, ini kenikmatan hidup di sini. Mengkatamkan kitab-kitabnya para ulama itu kenikmatan hidup di situ. Udah sabar-sabar. Atau nggak usah mengejar dunia berlebihan. Cukup belajar skill untuk cari ma'isyah, satu skill saja. Antum misalnya punya kecondongan atau hobi itu yang ditekuni. Misalnya hobi pisau antik, ya udah itu ditekuni. Itu bisa jadi sumber duit. Hobi ente apa? Hah? Ngomong mancing. Apa? Mancing. Baca. Serius. Hobi itu sering menjadi sumber rezeki, paham ya? Makanya tuh kalau punya hobi, ya hobinya didalemi gitu. Orang suka barang antik, ya itu biasanya jadi apa? Jadi sumber rezeki. Suka otak-atik listrik, ya itu biasanya jadi apa? Sumber rezeki. Atau suka meruqyah, mana yang pakai ruqyah di sini? Enggak ada. Atau suka, pokoknya hobi itu jadi sumber rezeki. Itu cukup itu. Yang penting kita dapat makan, menafkahi anak istri, selesai. Sisanya apa? Belajar agama. Itu yang menjadi fokus hidup kita. Saya lanjutkan. Kalau
Kemudian datang setelahnya Dajjal. Dajjal itu punya sungai dan nar, api atau neraka. Faman waqa'a fi narihi, siapa yang jatuh di nerakanya Dajjal, wajaba ajruhu, maka dia wajib dapat pahala. Wa hutta anhu wizruhu, maka dia digugurkan dosa-dosanya. Wa man waqa'a fi nahrihi, siapa yang milih sungainya Dajjal, wajaba wizruhu, maka dia wajib menerima dosa-dosanya. Wa hutta ajruhu, dan pahala dia gugur semua. Dan ketika Dajjal datang, fitnahnya lebih parah daripada fitnah yang amya. Fitnahnya lebih parah daripada fitnah yang amya. Sangat-sangat berbahaya. Qultu tsumma madza, kemudian aku bertanya, setelah itu apa? Qala hiya qiyamus saah, yaitu terjadinya kiamat. Jadi setelah kemunculan Dajjal, kiamat itu tidak lama, sangat cepat sekali. Dan mudah-mudahan kita semuanya enggak ada yang mendapati Dajjal. Ngeri kalau Dajjal itu muncul. Makanya aneh sebagian orang itu yang berandai-andai kedatangan Imam Mahdi. Imam Mahdi datang, artinya ente siap apa? Menghadapi Dajjal. Nah, kalau menghadapi Dajjal siap atau tidak? Orang baru kena syubhat dikit aja udah oleng kadang. Ya seperti kemarin Allah punya dua tangan, kanan dan kiri. Satunya lagi apa? Kanan semua. Baru kena kayak gini aja sudah apa? Sudah agak oleng gitu loh. Itu syubhat yang ringan, apalagi syubhat-syubhat yang lainnya. Makanya sabar belajar apa? Belajar agama Islam itu yang sabar. Wa qala Abul Aliyah berkata, ta'allamul Islam, belajarlah Islam. Loh, lihat pesan ini. Abul Aliyah berkata apa? Ta'allamul Islam, pelajari Islam. Fa idza ta'allamtumuhu, kalau kalian sudah mempelajarinya, fala targhabu anhu, jangan meninggalkannya. Senang sekali anak dengar ini. Jadi kalau sudah belajar Islam, jangan tinggalkan belajar Islam tersebut. Lanjutkan, paham ya? Lanjutkan. Alaikum bisiratil mustaqim, wajib atas kalian menempuh jalan yang lurus tersebut, yaitu belajar Islam tadi. Lanjutkan. Fa innahul Islam, itulah Islam yang menjadi keselamatan tadi. Wala tanharifu, jangan menyimpang. Anisirati, dari jalan tadi. Shimalan wala yamina, kanan kiri jangan. Lanjutkan. Wa alaikum bisunnati nabiyikum, wajib atas kalian menetapi sunnah nabi kalian. Wa iyyakum bahadhil ahwa, dan tinggalkan ahwa, ambisi-ambisi dunia. Yang masih punya ambisi dunia, segera tanggalkan. Ganti jadi ambisi apa? Ambisi mempelajari agama Islam. Insya Allah ini jalan keselamatan yang terbaik. Jalan keselamatan yang terbaik. Para orang tua zaman sekarang itu perhatian kepada keselamatan agama anaknya itu jarang. Rata-rata yang dipikir apa? Nanti kalau sudah besar kerjanya apa? Bagaimana jadi orang kaya? Ini yang paling dipikirkan para orang tua. Salah. Nomor satu apa? Pelajaran agama, sehingga nanti orang tua bisa bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ta'ammal kalam Abil Aliyah, coba renungkan ucapan Abul Aliyah ini. Ma ajallahu, betapa tingginya, berkelasnya ucapan siapa? Abul Aliyah tersebut. Wa arif zamanahu, kenali zamannya Abul Aliyah ketika mengucapkan kata-kata ini. Coba cek Abul Aliyah itu usianya berapa? Yang jelas enggak sampai 200 tahun ya. Abul Aliyah. Ini saya bacakan. Abul Aliyah ini Tobaqat yang keempat, tahun 711 meninggal. Tahun 711 Masehi. Berarti ini masih zaman awal-awal apa? Masih zaman awal-awal
salaf, zaman awal keislaman. Zaman awal keislaman. Jadi Abul Aliyah namanya Rafi' bin Mihran al-Imam al-Muqri al-Hafidh al-Mufassir. Adraka zamanan Nabi. Dia masih mendapati zamannya Nabi, wa huwa syabun, dan dia waktu itu masih muda. Jadi masih mendapati zamannya Nabi dan masih muda. Wa aslama fi khilafati Abi Bakrin. Kemudian masuk Islam pada zaman siapa? Abu Bakar. Dia masuk Islam zamannya Abu Bakar mengucapkan ini, paham ya? Mengucapkan ini. Berarti tahun berapa itu? Masih era awal, paham ya? Era awal. Ta'ammal. Renungkan ucapan Abul Aliyah ini, kenali zaman ketika dia mengucapkan ini, yuhadziru fihi minal ahwa. Memperingatkan dari apa? Ahwa, hawa nafsu. Ahwa itu intinya yang tidak sesuai sunnah namanya ahwa, paham ya? Segala hal yang di luar wahyu namanya ahwa. Lah ente ngikuti wahyu atau ngikuti ahwa? Wahyu merintahkan gini, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga diri kalian dari api neraka. Wahyu mengatakan innal insana lafi khusrin, manusia semuanya rugi, illal ladzina amanu, kecuali yang beriman, wa amilus sholihat, orang yang beramal soleh, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, orang yang mengajak kepada yang hak dan mengajak kepada kesabaran. Ini yang selamat. Kemudian kok enggak mau milih jalan ini, maka dia namanya apa? Ngikuti ahwa, paham ya? Jadi kalau orang itu tidak mengikuti petunjuknya Al-Quran dan Sunnah, namanya apa? Ngikuti ahwa. Kenali zamannya Abul Aliyah ketika memperingatkan jangan ngikuti ahwa tadi, itu kapan? Ternyata zaman awal. Allati manittaba'aha faqad raghiba 'anil Islam. Yang dimana yang dia kalau sampai ngikuti ahwa tadi, maka dia telah benci kepada agama Islam, dan itu betul. Wa tafsirul Islam bis sunnah. Beliau menafsirkan Islam dengan sunnah, dan betul Islam itu ya sunnah yang dibawakan Nabi alaihi salatu wassalam. Wa khaufahu ala a'lami tabi'in, dan betapa takutnya beliau kepada para pembesarnya tabi'in ya, bukan para orang awamnya tapi para pembesarnya tabi'in, wa ulama'ihim, dan ulama-ulama mereka, minal khuruji anil Islam wa sunnah. Jikalau sampai keluar dari Islam dan sunnah, maksudnya nyimpang dikit saja, keluar dikit saja, gak ngambil dikit saja. Beliau sudah memperingatkan dari perkara tersebut. Ya tabayyan lak makna qaulihi ta'ala, maka di sini akan jelas bagimu makna ucapan Allah Subhanahu wa taala, id qala lahu rabbuhu aslim. Tatkala Allah taala berkata kepada Nabi Ibrahim, aslim, ikuti, berserah diri, jangan bikin sendiri, paham ya? Aslim itu apa? Udah ikuti saja, jangan bikin sendiri. Bikin sendiri namanya apa? Ngikuti ahwa. Ngikuti ahwa. Wa qaulihi ta'ala, dan firman Allah ta'ala, wa wassa biha Ibrahimu wa banihi wa Ya'qubu. Dan tatkala Nabi Ibrahim berwasiat kepada anak-anaknya dan Nabi Ya'qub berwasiat kepada anak-anaknya, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qubu ya bani gimana ayatnya? Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qubu ya bani ya innallaha astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya bani ya innallaha astafa lakumud din. Allah sudah milihkan agama untuk kalian. Allah sudah milihkan untuk kita atau tidak? Sudah ya. Maka ikuti saja yang sudah dipilihkan, jangan yang di luar itu yang dicari. Cukup dengan yang telah diberikan dan dipilihkan Allah Subhanahu wa taala. Wa qaulihi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsah." Siapa yang benci kepada milahnya Nabi Ibrahim, dia telah membodohi diri dia sendiri. Maka orang yang telah dibawakan Islam kepada dia tidak mau terima, masih cari yang di luar itu, maka dia orang bodoh, orang yang
jahil, membodohi dirinya sendiri. Islam yang sudah jelas, hadisnya ini yang sahih seperti ini, ayatnya seperti ini, gak mau nerima, masih cari hadis yang dhaif, bahkan gak ada hadis dhaifnya, maka dia telah apa? Membodohi dirinya sendiri. Wa asbah hadhil usul kibar, dan yang seperti dasar-dasar yang agung ini, allati hiya usulul usul, yang dia merupakan dasarnya dasar, wan nasu anha fi ghaflatin, dan ternyata manusia umumnya lalai dari pondasi-pondasi yang besar-besar tersebut. Ya, manusia umumnya lalai. Manusia umumnya lalai dari pondasi-pondasi yang besar tersebut. Ya sekarang diterangkan kayak gini, yang paham entah berapa yang paham ini. Yang nyambung dengan judul entah berapa orang. Padahal dia merupakan pondasi yang sangat besar. Tapi yang paham berapa? Apalagi yang pegang kedua lututnya, ya jelas gak paham ini ngajinya ini. Jadi pondasi-pondasi yang besar ini kita wajib paham sedetil-detilnya, karena dialah pondasi agama Islam. Kalau pondasinya gak kenal, maka gampang terkena syubhat, gampang terkena fitnah, gampang keluar dari rel yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bima'rifati hadza, dan dengan mengenali ini, yatabayyan lak ma'anal ahadits fi hadzal bab wa amsalihha, maka semakin jelas bagi kamu makna-makna hadis yang ada di bab ini dan yang semisalnya. Wa amal insan, adapun insan manusia, alladzi yaqra'uha, yang dia membacanya, wa asbahaha, dan yang semisalnya yang mirip-mirip dengannya, wa huwa amin mutmain, dia merasa aman, santai, ngaji ini santai, gak gedublas, nyantai banget ngajinya. Amin mutmain, annaha la tanaluhu, bahwasanya ini gak bakal menimpa dia. Wa yadunnuha fi nasin, dia mengira ini hanya mereka yang di luar yang bakal kena ini. Enggak, ini juga menyasar kita khitab ini. Jangan dikira orang yang bid'ah yang di luar tok yang bakal kena. Enggak, ini fitnah menimpa siapa saja. Fabanu aminan makrallah, maka mereka itulah yang merasa aman dari makarnya Allah Subhanahu wa taala. Fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun, maka tidak ada yang merasa aman dari makarnya Allah taala kecuali orang-orang yang merugi. Jadi kita enggak boleh merasa aman dari kesesatan. Kita semua punya potensi untuk sesat semua, paham ya? Walaupun sudah ngaji, punya potensi untuk keluar dari jalur yang benar ini, walaupun sudah ngaji. Makanya tetap istiqomah di atas jalur ngaji ini penting. Lanjutkan, jangan putus, jangan tinggalkan jalur ini. Seperti pesannya siapa? Abul Aliyah. Ulama zaman dahulu kala itu safarnya ke sana kemari puluhan tahun itu. Nah, ini baru 6 tahun udah gak betah, pengen cari tempat yang lain, yang apa, jurusannya jurusan umum. Ya maksudnya apa? Sabar. Yang ke-14, wa an Ibnu Mas'udin, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu annahu qala, bahwasanya beliau berkata, khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul membuatkan kita garis, khattan satu garis alaihi salatu wasallam. Tsumma qala, kemudian beliau bersabda, hadza sabilullah, yang lurus ini jalannya Allah taala, jalan menuju kepada Allah taala, jalan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tsumma khatta khututan an yaminihi an wa an shimali, kemudian beliau membuat garis-garis kanan dan kirinya jalan yang lurus tadi. Tsumma qala, kemudian beliau bersabda, hadhihi subul, inilah jalan-jalan subul yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Ala kulli sabil, di atas sabil-sabil tadi yang kanan kiri tadi, minha syaitan, itu sudah dijaga sama setan. Yad'u ilaihi, mengajak orang untuk mampir ke situ. Wa qara'a, dan beliau membacakan ayat ini, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu, jalanku ini yang lurus ini
ikutilah wala tattabi'us subul, jangan ikuti jalan-jalan yang kanan dan kiri, fatafarraqa bikum an sabili, maka kalian akan tercerai-berai dari jalannya Allah Subhanahu wa taala tadi. Baik. Masuk bab yang ke-12. Sampai jam berapa kita? Hah? Sampai jam berapa? Jam 9. Jam berapa? Jam 8 tok. Berarti ini udah lebih ini. Taib. Sisa berapa bab? 1, 2, sisa 2 bab ya. Berarti Senin, Selasa, Rebu cukup lah, insya Allah cukup. Cukup insya Allah. Baik. Ana berharap antum paham isi kitab ini. Kalau belum paham diulangi lagi. Diulangi lagi. Ini kitab yang sangat sangat bagus sekali untuk dijadikan sebagai pondasi bagi seorang ahlus sunnah wal jamaah biar tidak terjatuh kepada perkara bid'ah. Ini menguatkan pondasi kita biar cinta sunnah, paham ya? Kitab ini pondasi buat kita biar kita cinta sunnah, cinta yang apa adanya dari siapa? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai nggak paham sama kitab ini. Ini pondasi yang sangat penting sekali, pondasi yang penting untuk menolak yang namanya penyimpangan dan syubhat. Taib, ada pertanyaan? Enggak ada ya. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.